Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Tawsyih ala Ibnil Qasim. Kita telah sampai kepada Wulida bi Ghazah. Beliau Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazah. Wahia adapun Ghazah itu minasyam, itu bagian daripada Syam, termasuk bagian daripada wilayah Syam. Allati yang tuwfiya meninggal dunia fiha di Ghazah Hashimun Hashim, yang mana Hashim ini adalah jadun Nabi, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Wulida bi Ghazah, beliau Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazah sanata khamsin wa mi'atin, pada tahun 150. Thumma ujiza, kemudian beliau diperbolehkan bil ifta, dengan berfatwa, wa huwa ibnu miqdari khamsa asyrata, sedangkan beliau itu adalah anak seukuran 15 tahun. Jadi di umur 15 tahun beliau sudah diperbolehkan berfatwa. Tsumma rahala, kemudian beliau melakukan perjalanan Malikin kepada Imam Malik. Fa'aqama, kemudian beliau tinggal indahu, di sisinya Imam Malik, muddatan, beberapa masa. Tsumma, kemudian li Baghdad, kemudian setelah tinggal di tempat Imam Malik beberapa masa, beliau melakukan perjalanan lagi li Baghdad, ke Baghdad. Waluqiba, dan beliau dilaqabi, dijuluki nasira sunnah, orang yang menolong sunnah. Tsumma ba'da amaini, kemudian setelah 2 tahun di Baghdad, raja'a, beliau kembali li Makkah, ke Mekah. Tsumma li Baghdad, kemudian beliau balik lagi ke Baghdad sanata tsaman wa tis'in, pada tahun 8 dan 90. Jadi ini yang benar kurang 100. Tamanin wa tis'in wa mi'atin, 198. Karena kalau 98 enggak mungkin. Lahirnya beliau saja tahun 150. Jadi yang benar ini adalah tamanin wa tis'in wa mi'atin, 198. Kemudian beliau pergi ke Baghdad lagi tahun 198. Tsumma ba'da sanatin, kemudian setelah setahun li Misra, beliau pergi ke Mesir. Wa aqama biha, dan beliau tinggal di Mesir. Wa mata, dan beliau meninggal, rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu, semoga rahmat Allah dan keridhaan Allah tercurah ke atas beliau. Kemudian beliau meninggal dunia yaumal jum'ati, pada hari Jumat, dhahwatan nahar, pada permulaan siang. Beliau meninggal dunia salkha Rajabin, ay akhirahu, akhir Rajab, akhir bulan Rajab, sanata arba'in, pada tahun 4, wa mi'ataini, dan 204. Jadi lahirnya beliau tahun 150, meninggalnya beliau pada tahun 204. Wa umruhu, sedangkan umur beliau itu arba'un wa khamsuna sanatan, 54. Wa dufina, dan dikuburkan ba'dal asri, setelah asar, fil Qarafah, di Qarafah al-ma'rufah, yang dikenal dengan turbah aulad ibni Abdil Salam, turbahnya anak-anaknya Abdil Hakam. Wa urida, dan dikehendaki ba'da azminah, setelah beberapa masa, nakluhu, memindah kubur beliau, minha, daripada turbah tadi, dipindah li Baghdad, ke Baghdad. Jadi setelah beberapa masa ada keinginan untuk memindah kubur beliau ke Baghdad. Fadhahara, kemudian tampak, min qabrihi, dari kubur beliau, hina futiha, ketika kubur beliau dibuka, tampak rawaihu, bau-bauan, thayyibatun, yang harum, at-talat al-hadirin an ihsasihim, yang mana bau-bauan harum tadi itu mengosongkan
menonaktifkan al-hadirin orang-orang yang hadir an ihsasihim dari perasaan-perasaan mereka. Artinya kejadian tersebut mengagetkan mereka. Nah, karena seperti itu fatarokuhu, mereka meninggalkan kubur beliau, nggak jadi dipindah. Kemudian wawasofal musannifu mukhtasarahu bi awsofin, dan musannif beliau mensifati mukhtasarahu, mukhtasar beliau bi awsofin dengan beberapa sifat, ay sitatin dengan 6 sifat. Minha di antara sifat-sifat kitab beliau, mukhtasar beliau, yang pertama awsofun sabiqatun, yaitu ada beberapa sifat yang telah beliau sebutkan sebelumnya. Wahia adapun ausofun sabiqatun, sifat-sifat yang sudah disebutkan sebelumnya adalah kaunuhu, adanya mukhtasar beliau itu fil fiqhi, di dalam fikih, wa kaunuhu, adanya mukhtasar beliau itu ala madhabil Imam Syafi'i, atas madhab Imam Asy-Syafi'i. Wa minha, dan di antara sifat-sifatnya lagi adalah ausofun lahiqatun, sifat-sifat yang menyusul. Wahia adapun sifat-sifat yang menyusul itu adalah arbaatun, ada 4. Yang pertama kaunuhu, adanya mukhtasar beliau itu fi ghayatil ikhtisar, adalah sangat ringkas. Ghayatil ikhtisar, sangat ringkas. Ini sifat yang pertama. Kemudian wa kaunuhu, adanya mukhtasar beliau itu yakrubu, mudah, alal muta'alim, atas orang yang belajar, mudah darsuhu, mempelajarinya. Kemudian yang ketiga wa kaunuhu, adanya mukhtasar itu yashulu, mudah, alal mubtadi, atas mubtadi, atas pemula, hifdhuhu, mudah dihafal, mudah menghafalnya. Wa kaunul musannif, dan adanya musannif itu yukthiru, itu memperbanyak fihi, di dalam mukhtasar beliau, minat taqsimat, dari pembagian-pembagian, wa hasil khisal, dan daripada membatasi khisal perkara-perkara. Annahu, bahasanya ay al-mukhtasarah, annahu, bahasanya mukhtasar beliau itu fi ghayatil ikhtisar, itu sangat ringkas, ay fi akhiri maratibi taqlilil alfat, yaitu pada akhir tingkatan mensedikitkan lafal-lafal. Wa nihayatil ijaz, mukhtasar beliau itu nihayatil ijaz, ay aqsal qasri, puncaknya ringkas, as-sari'il wusul, yang sangat cepat sampainya, ilal fahmi, kepada dipahami. Wal ghayah wan nihayah mutaqaribani, adapun lafal ghayah dan nihayah itu mutaqaribani, dua lafal yang berdekatan maknanya, sama maknanya. Qil, ada yang mengatakan al-ghayah fil ma'an, yaitu ghayah itu di dalam makna-maknanya, sementara nihayah itu fi dzawat, di dalam dzawat-dzawatnya, zat-zatnya. Wakala, begitu juga al-ikhtisar wal ijaz, ikhtisar dan ijaz, fahuma, adapun keduanya itu ishtaroka, keduanya itu sama, fi hadfi syai'in minal kalam, yaitu di dalam membuang sesuatu dari kalam. Lakin al-ikhtisar, akan tetapi ikhtisar itu hadfu ardil kalam, membuang lebarnya ucapan. Kaqaulihi, seperti ucapannya seorang, indi dhahabun, aku memiliki zahabun, emas. Nah, lafal zahab ini badala asjin, sebagai ganti daripada asjin. Aslinya adalah indi asjadun. Aku memiliki asjad. Asjad ini maknanya emas. Nah, asjad ini kan hurufnya 4, diringkas menjadi 3, menjadi dhahab. Nah, karena dhahab ini lebih ringkas daripada asjad. Nah, ini yang dimaksud dengan ikhtisar. Wal ijaz, adapun ijaz itu hadfu tulihi, menghapus panjangnya kalam. Kaqaulihi, seperti ucapannya seorang, hadza mainun wa kadzibun, ini adalah dusta dan dusta, sama. Hadza mainun wa kadzibun. Fal ityanu, adapun mendatangkan bi kalimatin qalilatil huruf, dengan kalimat yang sedikit hurufnya, itu namanya ikhtisar. Mendatangkan kalimat yang sedikit hurufnya itu ikhtisar, seperti asjad dan dhahab tadi.
mendatangkan sedikitnya huruf itu namanya ikhtisar. Watarkut takrir, sedangkan meninggalkan mengulang-ulang itu namanya adalah ijazun, ijaz. Wa minha diantara al-awsaf, diantara sifat-sifatnya lagi adalah annahu ay mukhtasarahu, bahasanya mukhtasar beliau itu yakrubu mudah alal muta'alim atas orang yang belajar. Orang yang belajar li furil fiqhi, bagi cabang-cabang fikih, mudah atas orang yang belajar mempelajari cabang-cabang fikih, mudah darsuhu mempelajarinya, ay ta'allumuhu, mudah mempelajarinya, wa ta'limuhu, dan mengajarkannya. Kenapa bisa babikhtisorihi? Karena sebab ringkasnya mukhtasar beliau, wa halawati alfadhihi, dan karena manisnya lafal-lafal mukhtasarnya. Wa yashulu, dan mudah alal mubtadi, atas pemula. Wa huwa, yang dimaksud dengan mubtadi itu adalah al-akhidhu, orang yang mengambil fi sigharil ulum, kecil-kecilnya ilmu, wa man lam yaqdir, wa man lam yakdir, dan orang yang tidak mampu ala tasfiril mas'alati, atas menggambarkan masalah. Jadi yang dimaksud dengan mubtadi itu adalah orang yang mengambil kecil-kecilnya ilmu, wa man lam yakdir, dan orang yang dia tidak mampu atas menggambarkan masalah. Itu mubtadi. Mudah atas mubtadi hifdzuhu, menghafalnya. Ini sifatnya mukhtasar. Yang dimaksud menghafal adalah istihdoruhu ala dhahri qalbin, menghadirkan mukhtasar tadi ala dhahri qalbin, atas zahirnya hati. Jadi yang dimaksud dengan menghafal itu adalah istihdar ala dhahril qalbi. Menghafal liman yarghab, bagi orang yang ingin, yuridu, orang yang ingin, fi hifdzi mukhtasarin, di dalam menghafal mukhtasar, fil fiqhi, di dalam fikih. Nah, mudah tadi liwuduhi ibaratihi, karena jelasnya ibarahnya mukhtasar. Wal muta'allimu, adapun pelajar, al muwafaqu, yang diberi taufik, itu adalah man, orang haza, yang dia mendapatkan arba'an, 4 perkara. Hiya, adapun 4 perkara. Yang pertama adalah syiddatul inayah, yaitu sangat perhatian. Quwwatul i'tina, sangat memperhatikan. Yang pertama. Yang kedua, wadhakaul qarihah, yaitu kecerdasan alami. Kemudian wa muallimun, dan seorang guru, dzu nasihatin, yang dia itu memiliki sifat menasihati murid. Gambarannya bi ayyu allima, dengan sekira guru tadi mengajarkan sigharul ulum, kecil-kecilnya ilmu, qabla kibariha, sebelum mengajarkan besar-besarnya ilmu, rotbatan, tingkatannya. Kemudian yang keempat, istiwa'ut tabi'ah, tabi'ah yaitu lurusnya tabi'ah. Nah, yang dimaksud dengan lurusnya tabi'ah, wa huwa, adapun istiwa'ut tabi'ah itu adalah al-khuluwu anisyawagil, yaitu ini yang ketiga ya. Yang ketiga adalah istiwa'ut tabi'ah. Wa huwa, adapun istiwa'ut tabi'ah itu adalah al-khuluwu, kosong, anisyawagil, dari kesibukan-kesibukan. Kemudian yang keempat, salamatul alat, selamatnya alat-alat. Jadi seorang murid, pelajar yang diberi taufik itu adalah orang yang mendapatkan 4 perkara ini. Yang pertama, sangat perhatian, kuatnya perhatian kepada guru atau pelajaran. Kemudian yang kedua, dzakaul qarihah, yaitu kecerdasan alami. Dan yang ketiga, dia mendapatkan seorang guru yang itu memiliki sifat menasihati kepada murid. Yang keempat adalah kosong daripada kesibukan-kesibukan dan selamat daripada alat-alat, selamatnya alat-alat.
Wa idza jama'al alim salasan, dan apabila seorang alim, seorang guru maksudnya, dia mengumpulkan 3 perkara, maka tammatin nikmatu alal muta'allim. Maka menjadi sempurnalah nikmat ke atas murid. Muta'allim maksudnya adalah murid. Wahia, adapun 3 perkara tersebut itu adalah as-sabru, sabar, wa tawadhu, yang kedua tawadhu, yang ketiga husnul khuluq, bagusnya akhlak. Jadi ketika guru memiliki 3 perkara ini, maka menjadi sempurnalah kenikmatan atas seorang murid. Wa idza jama'al muta'allim salasan, dan apabila seorang murid, seorang pelajar, dia mengumpulkan 3 perkara, maka tammatin nikmatu alal alim. Maka menjadi sempurnalah nikmat ke atas seorang alim, atas seorang guru. Yang pertama al-aqlu, akal, berakal, cerdas. Wal adabu, yang kedua murid tadi memiliki adab. Yang ketiga husnul fahmi, bagusnya pemahaman, mudah pahamnya. Nah, ketika seorang murid ini memiliki 3 perkara ini, maka sempurnalah kenikmatan ke atas seorang guru. Qala Umar bin Khattab, telah berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata beliau, tafaqahu, belajarlah kalian qabla an tusawwadu, sebelum kalian dijadikan pemimpin. Qabla an tusawwadu, sebelum kalian dijadikan pemimpin. Fatamtani'u minat ta'allum, sehingga kalau kalian sudah dijadikan pemimpin, maka fatamtani'u, maka tercegah oleh kalian minat ta'allum, daripada belajar. Wa huwa, adapun perkataannya Umar itu adalah makna qauli Syafi'i, makna perkataannya Imam Syafi'i. Tafaqoh, kata Imam Syafi'i, tafaqoh, belajarlah, qabla antar asa, sebelum kamu menjadi pemimpin. Fa innaka, sesungguhnya engkau, idza rasakta, ketika kamu telah diangkat menjadi pemimpin, fala sabila ila ta'allum, maka enggak ada jalan menuju belajar, enggak ada jalan lagi kepada belajar. Wal ilmu, dan adapun ilmu, itulah yudrok, itu enggak mungkin didapatkan illa, kecuali bitawaduk, kecuali dengan merendahkan diri. Kama qala ba'duhum min bahril kamil, sebagaimana yang telah dikatakan sebagian mereka para ulama dari bahar kamil. Al ilmu harbun lil fatal muta'ali, yaitu ilmu itu memerangi pemuda yang sombong. Kasaili, seperti banjir, itu memerangi harbun lil makanil ali, memerangi tempat yang tinggi. Innal ilma, sesungguhnya ilmu itu la yasil, enggak akan sampai, wala yatamakan, dan enggak akan menetap, lil fatal mutakabbir, kepada pemuda yang sombong. Kama, sebagaimana an-nasaila, bahasanya banjir, la yasil, banjir itu enggak akan sampai, wala ya'lu, dan enggak akan naik, ala makanil murtafi, kepada tempat yang tinggi. Wa min lataifil isyarah, dan diantara lembut-lembutnya isyarah, anna awala harfin, sesungguhnya permulaan huruf, minal ilmi, daripada ilmi, daripada ghina wal khisbi, itu maksurun, itu dibaca kasroh. Jadi permulaan huruf daripada ilmu, ghina, dan khisbi itu dibaca kasroh. Isyaratan, karena mengisyarahkan, ila, kepada an-nasifatil uluwi al-hasanata, bahasanya sifat-sifat yang tinggi yang baik, innama tunawalu, hanya saja sifat-sifat tersebut diperoleh bil inkhifad, yaitu dengan merendahkan diri. Bi khilafi ad-dadiha, berbeda dengan kebalikannya sifat-sifat yang tinggi dan bagus tadi. Minal jahli, daripada bodoh, wal fakri, dan daripada fakir, wal jadbi, dan daripada jadab. Jadab ini maknanya adalah paceklik. Fa inna awala harfin minha, sesungguhnya permulaan huruf minha, daripada jahil, fakir, dan jadab, itu maftuhun, dibaca fathah. Jahlun, fakrun, wal jadbun, itu semuanya permulaan hurufnya dibaca fathah. Kenapa isyaratan? Karena mengisyarahkan anna ila, kepada anna sifatil qabihata, bahasanya sifat-sifat yang buruk itu binas bin nafsi, dengan meninggikan, menegakkan diri. Jadi sifat-sifat yang buruk itu caranya adalah dengan menegakkan diri.
kama qala ba'duhum, sebagaimana perkataan sebagian para ulama. Adzuhuru yaqsimu dzuhura. Adapun menampakkan ketenaran diri itu yaqsimu adzuhur, itu menghancurkan punggung. Ai inna dzuhura nafsi, sesungguhnya menampakkan ketenaran diri itu yaksiru zuhur, itu menghancurkan punggung, menghancurkan diri sendiri. Jadi intinya ilmu itu didapatkan dengan merendahkan diri, bukan dengan kesombongan. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.